Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Boya Ajitolafudin dengan NPM 2410300104. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Bayu untuk memberikan informasi dan juga tips kepada teman-teman semua dalam konteks untuk mengantisipasi sebuah beredarnya video ataupun juga berita-berita hoax atau misinformasi. Dan saat ini kita hidup di era informasi yang cepat, di mana dalam hitungan detik saja gitu ya, kita bisa dapat berita, gambar maupun video yang ada di ponsel itu secara cepat, bahkan bergulirnya itu lebih cepat daripada waktu gitu ya. Dan sayangnya gitu, semua yang kita dapatkan, semua yang kita ambil dari misalkan media sosial seperti Instagram, TikTok, itu tidak semua yang beredar itu adalah benar. Dalam konteks ini, teman-teman harus memahami bahwa sebuah video atau sebuah berita tayangan video itu perlu di cross check, kita lihat ulang, kita pahami lagi apakah informasi yang ada di dalamnya itu sudah relevan, sudah benar, atau sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan seperti itu. Jadi inilah video yang akan membantu kalian untuk melihat dan bagaimana sih cara mengecek faktanya gitu ya, dan kenapa sih Bayu harus membuat video ini gitu ya. Dan tujuan Bayu membuat video ini tuh sebenarnya sederhana aja. Di dalam video ini gitu ya, kita akan membahas tentang apa itu hoax dan juga misinformasi, kemudian contoh-contoh yang terbaru gitu ya, ada ciri-ciri dan juga bagaimana kita memverifikasi sebuah berita ataupun video sebelum kita menyebarkannya atau kita konsumsi pribadi. Dan tujuannya seperti yang aku bilang, bahwa tujuannya sederhana, bahwa kita harus bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis dan juga mampu bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, kita mulai pada penjelasan tentang apa itu hoax dan misinformasi gitu ya. Hoax adalah sebuah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memanipulasi, dan juga menguntungkan pihak tertentu. Nah, kadang dalam konteks ini banyak sekali hal-hal yang dirugikan. Mulai dari waktu, tenaga, bahkan kadang uang yang sempat dikuras, misalkan seperti itu. Nah, dalam konteks ini tuh kebanyakan seperti berita-berita tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk misinformasi, itu adalah sebuah informasi yang keliru atau menyesatkan yang disebabkan tanpa niat jahat nih. Misalnya karena salah paham atau sumber yang tidak relevan atau yang salah seperti itu. Jadi dalam konteks misinformasi itu adalah ketika saat kita melihat sebuah berita yang nampaknya itu kita tahu nih berita tersebut seperti apa, tapi saat kita membaca artikelnya atau mungkin membaca dari akunnya dan sebagainya, itu nampaknya berbeda gitu dari apa yang kita ketahui. Jadi kita harus cross check nih, apakah ini memang salah paham atau menyertakan sumber data yang salah dan lain sebagainya. Dan keduanya gitu ya, dari hoax maupun misinformasi gitu ya, itu tuh bisa menjadi salah satu hal yang merugikan banyak pihak, bisa menimbulkan kepanikan, memecah belah, atau juga menyebabkan keputusasaan yang salah, keputusan yang terkadang itu diambilnya secara cepat sehingga kita mengartikannya sebagai salah satu hal yang ini harusnya memang salah dan ini memang benar. Jadi secara cepat kita memikirkan bahwa karena berita ini kita jadi tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Padahal belum tentu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Seperti itu. Karena itu penting untuk tidak langsung percaya dari berita-berita yang beredar ataupun video maupun gambar yang beredar di media sosial. Sebagai contohnya, ketika kita lihat-lihat di Instagram gitu, ada sebuah flyer atau poster yang mengungkapkan bahwa kamu harus minum suplemen ini untuk bisa putih dalam waktu 1 minggu. Hal itu gitu ya, hal itu kadang itu banyak sekali terjadi tanpa adanya bukti medis, bukti rekaman, sebuah penjelasan yang konkret gitu untuk menjelaskan bahwa hal ini tuh benar-benar dapat memutihkan gitu ya. Tapi hal itu banyak sekali yang percaya, untuk itu banyak sekali yang tertipu juga. Dan selain itu juga ada yang namanya manipulasi visual. Misalkan ketika foto ataupun video yang dipotong dan diberikan narasi baru untuk diklaim menjadi sebuah
kejadian yang baru. Nah, sebagai contohnya adalah misalkan sebuah bencana yang sudah lama gitu ya, dan di-up lagi dengan konteks yang berbeda gitu ya, dengan pelabelan nama yang nampak baru gitu, padahal itu adalah video lama yang seharusnya tidak boleh di-up lagi. Mungkin untuk diperbenah boleh, namun untuk memberikan kejelasan seperti memberikan keterangan bahwa ini baru saja terjadi sebuah bencana, itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi kita harus cross check ya, karena kita juga harus tahu bagaimana nantinya merugikan, bisa saja merugikan kita, bisa saja merugikan pihak lain yang tentunya itu tidak serta-merta dia akan benar-benar sesuai gitu dari isi berita. Selanjutnya adalah penipuan bantuan. Nih, berita tipu-tipu tentang program pemerintah atau bantuan yang mengharuskan kita untuk transfer terlebih dahulu nih. Harus mentransfer uang terlebih dahulu. Nah, ini banyak banget ibu-ibu ataupun bapak-bapak dari kalangan yang menengah ke bawah, terutama di pedesaan, yang cenderung masih mengkonsumsi informasi secara cepat tanpa bisa cross check seperti itu. Selanjutnya ada pemalsuan identitas. Biasanya pemalsuan identitas ini digunakan pada salah satu organisasi tertentu gitu, dengan mencantumkan logo ataupun nama organisasi resmi untuk memancing kepercayaan. Seperti contohnya ketika kemarin kasus BNI yang menilep atau menghilangkan uang atau mengkorupsi uang gitu ya, salah satu karyawannya sebanyak 20 miliar, itu menjadi salah satu pancingan identitas dari organisasi terpercaya gitu. Dan sebagai catatannya gitu ya teman-teman, saat membuat atau menayangkan contohnya video gitu ya, sebutkan sumber yang terpercaya dan juga bisa diklaim apakah ini tuh benar apakah ini benar hoax atau ini tuh benar-benar terjadi, untuk bisa dicek faktualisasinya. Jadi sebagai penerima informasi pun kita tidak salah gitu ya. Jadi sebagai penyebar dan juga penerima informasi itu kita tidak salah seperti itu. Dan kita juga bisa lihat dari ciri-ciri hoax yang kadang itu mudah banget untuk dikenali teman-teman. Misalkan dari judul, kadang tuh berlebihan, kayak bukti mengejutkan, rahasia apa, viral gitu, viral seorang artis seperti ini gitu. Itu dari judul aja kadang sudah membuat kita tuh berekspresi berlebihan gitu, untuk emang bener gitu ya kan. Kemudian yang kedua adalah sumber yang tidak jelas. Misal saja sumber informasinya itu tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali, yang membuat kita harus bertanya nih, kenapa ini, apakah sumbernya ada ataukah benar-benar terjadi seperti itu. Jadi kita boleh aja kok untuk bertanya kepada misalkan penyebarnya gitu ya, di media sosial, mana sumber yang relevan, mana sumber yang bisa dicantumkan seperti itu. Kemudian adalah dengan tanpa konteks yang jelas. Biasanya informasi disajikan secara mentah, itu tidak ada data pendukung, tidak ada tanggal kejadian, ataupun juga tidak ada konteks yang lengkap. Artinya ya memang itu hanya disajikan sebagai bentuk hoax yang bisa dikatakan untuk menipu semua orang gitu yang melihatnya. Kemudian adanya media editan gitu ya. Media editan mulai dari gambar atau video yang nampaknya gitu biasanya diambil dari potongan-potongan sumber lain, kemudian diedit dijadikan satu yang biasanya diambil dengan kualitas yang lebih rendah dan juga penuh filter nih, atau yang berlapis-lapis gitulah ya. Dan kadang juga gitu ya, berisi ataupun videonya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di headline seperti itu. Kemudian ada juga seperti mengundang emosi nih, sengaja memancing emosi kita gitu ya, agar kita itu menyebarkannya gitu secara gampang gitu. Jadi kayak wah ini tuh salah nih, ini nggak bener nih, kita sebarin biar orang lain tidak mengikutinya, padahal itu adalah informasi yang salah seperti itu. Kemudian memaksa bertindak itu seperti ketika kalian gitu ya, ketika kalian melakukan sesuatu seperti harus segera transfer ke nomor rekening ini, atau yang kemarin viral di TikTok gitu, viral itu tentang lowongan buzzer. Mereka harus mentransfer beberapa uang, misalkan tentang materai, kemudian
surat dan lain sebagainya, itu totalnya sekian, terus harus ditransfer. Nah setelah ditransfer nomornya diblokir dan hilang, tidak ada kabar lagi, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, bahwa dalam konteks memilah dan memilih berita itu kita harus paham. Dan caranya kita mengetahui fakta bahwa itu tuh berita yang benar, itu tuh berita yang salah, dengan cara kita harus tenang dulu, kita pikirkan, kita baca baik-baik apakah ini beritanya benar-benar ada, apakah berita ini benar-benar terjadi. Caranya mencari adalah kita bisa memverifikasi dengan cara periksa sumbernya nih. Siapa yang memposting? Apakah misalkan Liputan 6 ataupun Metro TV misalkan, ataupun tayangan-tayangan berita yang lain, akun-akun berita gitu ya. Nah itu kan pastinya terverifikasi. Dan kalau misalkan akun-akun seperti akun gosip, labetura dan lain sebagainya, itu kan kadang tidak serta-merta itu menyertakan sumber yang relevan, sehingga kita bisa cross check lagi nih di media-media besar yang tentunya sudah pasti relevan. Nah tentunya dengan cara kalian bisa cek aja di Google, ataupun nanti di TikTok itu biasanya sudah ada, karena di TikTok itu biasanya yang paling up itu adalah dari media-media besar. Kemudian bisa dilihat dari tanggal ataupun konteks yang terjadi. Misalkan suatu konteks tentang bencana alam tadi ya, itu harus sesuai nih antara gambarnya gitu ya dan juga tanggalnya yang ada. Nah kalau enggak, kalian bisa screenshot dan cari informasinya di Google nih misalkan. Ataupun kita kan sudah ada kecerdasan buatan ya, ada AI. Nah kita bisa cross check lagi nih pakai AI, apakah gambar ini relevan ataukah ada informasi lain, seperti itu. Dan juga kadang kita bisa membandingkan dengan sumber-sumber yang lebih terpercaya, walaupun kadang ada misalkan dari website Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat ini cukup terpercaya untuk dalam basis artikel informasi saja. Dan ketika kita bandingkan dengan misalkan Liputan 6, kenapa ada perbandingan yang signifikan dengan berita yang sama? Nah itu mungkin bisa di cross check lagi tentang bukti-buktinya, fakta dan lain sebagainya. Kemudian ada nggak sih data-data rujukan ataupun tautan yang tiba-tiba tuh nongol gitu, yang kadang itu menjadi salah satu keraguan kita untuk memastikan bahwa ini tuh benar-benar relevan atau enggak gitu loh, seperti itu. Dan seperti tadi ya, bahwa kita bisa melakukan fakta atau mengecek fakta dengan search atau mencari di platform seperti Google ya, bisa klik judul ataupun kutipan yang ada di dalam kolom pencarian. Bisa juga pakai reverse image search atau menggunakan gambar gitu ya. Kemudian atau enggak disalin juga alamat websitenya ataupun link artikelnya gitu ya, untuk bisa dicek di Google Image ataupun juga di beberapa platform lain. Kemudian seperti tadi, kita harus paham siapa pemilik akunnya ya, siapa yang memberi informasi. Selain juga kita juga harus cek komentar nih, adakah komentar yang memang memastikan bahwa itu benar, atau komentar itu fokusnya hanya untuk atau berisi hal-hal yang menyertakan bahwa itu tuh salah gitu. Kadang dari komentar aja kita sudah tahu ya bahwa ini hoax dan ini benar, seperti itu. Nah, dampaknya apa sih gitu ya? Dampaknya apa ketika kita tidak kritis gitu ya? Kalau kita gitu terus menyebarkan informasi yang tidak tervalidasi atau tidak kita verifikasi terlebih dahulu gitu ya, dampaknya adalah akan menimbulkan kepanikan, menghambat penanganan, kemudian merugikan suatu pihak, bahkan ancaman keselamatan. Dan jika kita lihat dari sisi sosial gitu ya, hoax itu dapat memecah kepercayaan antar warga, dan ini terjadi di desa-desa. Biasanya hal itu mencakup beberapa konteks yang lebih faktual lagi. Makanya kadang gitu ya, lambe turah dari akun-akun tersebut, akun-akun bodong itu akan lebih cepat tersebar dengan konteks yang lebih panas, seperti itu. Jadi mari kita mulai dari sekarang ya, saat kita menerima berita, saat kita mendapatkan berita, kita cek dulu nih, jangan langsung percaya informasi yang diterima. Kemudian caranya cek seperti tadi ya, kita bisa screenshot dulu, bisa cari-cari informasi yang relevan, kemudian berhenti sejenak dan juga filter apakah ini benar-benar gitu ya, apakah beritanya benar ataukah perlu adanya laporan lain gitu ya. Dan jika memang itu adalah berita yang palsu, kalian bisa laporkan
melalui media sosialnya. Kalau di TikTok bisa, di Instagram juga bisa, bahkan di WhatsApp pun bisa kita melaporkan informasi palsu seperti itu. Dan dengan langkah kecil ini gitu ya, dengan langkah yang sesimpel ini aja gitu ya, kita bisa membantu ruang digital yang ada di sekitar kita itu lebih sehat, lebih bisa dimaklumi, lebih bisa diberikan kesempatan yang bagus gitu ya, untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperhatikan bahwa informasi ini tuh benar, informasi ini aktual, faktual, dan juga konkret seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton tentang tips dan juga cara efektif teman-teman dalam menyingkap atau menangkal hoax dan misinformasi, serta cara-cara dan ciri-ciri dari memahami misinformasi dan juga hoax. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian merasa ini video ini berguna, kalian bisa bagikan video ini, dan juga kalian bisa yakinkan isi dalam video ini apa bermanfaat, apakah tidak, kalian bisa debatkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.